Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kita kali ini, ibu akan membahas mengenai kartu piutang. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah agar kamunya nanti mampu mencatat penjualan kredit yang menimbulkan terjadinya piutang ke dalam buku jurnal umum, buku besar, kemudian mengklasifikasi dan mengelompokkan nama-nama debitur dalam kartu piutang. Namun ada baiknya sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita memohon kepada Allah dengan berdoa. Doa selesai. Nah, nanti kamu bisa buka ya, setelah nonton video ini bisa kamu buka kembali materi ini dalam buku paket, yaitu halaman 58 sampai 64 dan modul akuntansi halaman 27 sampai 31. Perhatikan baik-baik. Kartu piutang. Sebelum kita membahas tentang bagaimana mengisi kartu piutang, terlebih dahulu kita harus tahu tentang prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang itu membutuhkan beberapa dokumen, ya, beberapa dokumen. Di antaranya nanti ada bukti faktur penjualan, memo kredit, kemudian bukti penerimaan dan konfirmasi piutang. Nah, mutasi piutang itu terjadi akibat adanya penjualan kredit. Ya, ada penjualan kredit, kemudian ada retur penjualan yang menyebabkan berkurangnya piutang, kemudian penerimaan piutang atau pelunasan dari debitur yang menimbulkan saldo piutang berkurang, dan penghapusan piutang. Ya, jadi penjualan kredit menyebabkan penambahan saldo piutang, retur penjualan, penerimaan dari piutang, dan penghapusan piutang akan menimbulkan berkurangnya saldo piutang. Dokumen apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, faktur penjualan. Faktur penjualan itu harus memuat beberapa hal. Yang pertama, identitas perusahaan. Nih, PT Pujasari adalah identitas perusahaan yang mengeluarkan faktur atau sebagai pihak penjual. Yang kedua, nama pelanggan. Nih, dijual kepada PT Putra Surya. Yang ketiga, ada kode atau nomor transaksi. Ya, nomor faktur 742. Tanggal transaksi. Tanggal 16 Juni 2007. Detail transaksi. Ini ya, rincian dari apa yang dibeli, berapa harga satuannya, dan berapa total dari persatuan. Yang berikutnya, jumlah harga yang harus dibayar. Ya, totalnya 19.020.000. Yang berikutnya, nama dan tanda tangan penerima serta stempel. Jadi ya, biasanya ini dibuat 3 nih. Nah, di sini bagian keuangan yang mengeluarkan faktur dan ada stempel. Ini adalah contoh dari faktur penjualan. Yang berikutnya memo kredit, ya, memo kredit atau retur penjualan. Ini terjadi karena adanya penerimaan barang yang telah dijual atau dikembalikan dari pihak pembeli kepada penjual. Ya, pada penjual. Itu terjadi mungkin karena jumlah barang yang dibeli tidak sesuai pesanan, karena rusak, atau jumlahnya berlebih. Contoh dari memo kredit. Ini ya, UD Subur membuat nota kredit,
karena dia telah menjual kepada toko ABC pada tanggal 7 Agustus, kemudian tanggal 9 Agustus toko ABC mengembalikan barang yang dibelinya sejumlah Rp1.525.000. Bukti ini sebagai dokumen untuk pengurangan saldo piutang atas toko ABC. Bukti yang berikutnya adalah bukti penerimaan kas. Ini bisa kwitansi, cek, dan yang lain-lain. Ya, nah, ini sebagian dari semua bagian dari mana perusahaan menerima aliran kas masuk selama periode keuangan tertentu. Itu dia ya, bukti penerimaan kas atau bukti pembayaran. Atau juga bisa pelunasan atas piutang. Ini contohnya. Ini dia membeli barang dengan nomor faktur ini tanggal 1 Desember dan tanggal 3 Desember sebagian utangnya dibayar ya, sebagian utangnya dibayar dan inilah dia jumlah yang dibayar. Yang berikutnya bukti memorial. Bukti memorial ini ya surat pernyataan piutang, kemudian daftar saldo piutang dan daftar umum piutang. Kalau dia berdasarkan ini nanti sebagai bukti atau data apakah piutang yang tidak tertagih akan dihapuskan. Kemudian daftar saldo piutang ya, itu dikonfirmasi apakah saldo yang kita catat sama dengan jumlah piutang yang sesungguhnya. Kemudian ini setelah itu kita melakukan konfirmasi piutang seperti yang Ibu terangkan tadi di poin 3. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka itu dibicarakan di mana letak kesalahannya dan ditemukan solusi. Oke, demikian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kamu bisa pelajari dengan baik. Dan Ibu ingatkan kembali, buka bukunya, pelajari, jawab pertanyaannya sesuai dengan buku paket dan buku LKS dan penjelasan dari video ini. Nah, sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, sebelum Ibu tutup, ingat ya, Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa kerjakan soalnya. Terima kasih.